Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pelelangan dalam mata kuliah manajemen proyek. Sebelum itu akan saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Septian Aji Krisna, yang kedua Muhammad Alifuddin Al-Islami, yang ketiga Vicky Lavendi, yang keempat Iqlal Lutfia Kamila, dan yang kelima Cika Wulandari Dwi Pramesti. Pada pembahasan materi pelelangan, ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama, jenis-jenis pelelangan yaitu pelelangan umum, terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola. Yang kedua, tata cara pelelangan dan sumber hukum pelelangan. Dan yang ketiga, tata cara pelelangan secara online. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis pelelangan. Sebelum memasuki jenis-jenis pelelangan, kita harus paham dulu apa yang dimaksudkan dengan pelelangan. Nah, biasanya pada perencanaan suatu konstruksi bangunan, setelah dilakukannya desain, maka kegiatan selanjutnya adalah dilakukannya pengadaan. Nah, di mana salah satu cara untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa ini adalah dengan dilakukannya tender, atau biasa kita kenal dengan pelelangan. Pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat antara penyedia barang atau jasa yang setara dan telah memenuhi syarat dengan memakai metode atau tata cara yang telah ditetapkan. Pada proses pelelangan ini diatur dalam keputusan Presiden, terutama dilakukan pada proyek pemerintahan. Kemudian dalam pelelangan ini ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, efisien. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Yang keempat, transparan. Yang kelima, adil atau tidak diskriminatif. Dan yang keenam, akuntabel. Untuk efisien di sini berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada efektif. Efektif di sini dimaksudkan bahwa pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Kemudian ada transparan. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya, adil atau tidak diskriminatif. Ini berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan tertentu. Dan yang terakhir, akuntabel. Akuntabel maksudnya harus mencapai sasaran baik fisik, pelayanan, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Dalam pemilihan penyedia barang atau jasa ada beberapa metode atau ini kita bisa simpulkan sebagai jenis-jenis pelelangan tersebut. Yang pertama adalah pelelangan umum. Nah, pelelangan umum ini dia metode pemilihannya adalah secara terbuka, di mana pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Yang kedua adalah pelelangan terbatas. Nah, pelelangan ini dilakukan secara terbatas yang dilakukan untuk pekerjaan proyek yang lebih kompleks.
Cara pelelangan ini yaitu mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang atau jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan pada penyedia barang atau jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga ada pemilihan langsung, di mana pemilihan langsung ini dilakukan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus perkualifikasian. Nah, pemilihan langsung ini dilakukan apabila pelelangan umum dan pelelangan terbatas ini tidak efisien dalam biaya pekerjaan atau biaya dari segi biaya pelelangan. Yang keempat adalah penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap satu penyedia barang atau jasa. Pemilihan ini penyedia barang atau jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima adalah swakelola. Swakelola ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, dan upah borongan tenaga. Nah, jenis pekerjaan yang memungkinkan dilaksanakan secara swakelola diantaranya adalah yang pertama, pekerjaan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang atau jasa yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pekerjaan umum proyek percontohan atau pilot project yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi atau metode kerja yang dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Dalam pelelangan, ada dua jenis atau dua macam pelelangan. Yang pertama, pelelangan umum, yang kedua pelelangan terbatas. Dalam pelelangan umum ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan. Kemudian untuk pelelangan terbatas, hanya penyedia barang atau jasa yang diizinkan yang diundang oleh pengguna jasa. Dalam macam-macam pelelangan itu terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, jumlah peserta. Dalam pelelangan umum, jumlah peserta lelang itu relatif lebih banyak karena dilakukan secara terbuka. Kemudian untuk pelelangan terbatas, jumlah pesertanya relatif sedikit karena penyedia jasa yang boleh ikut adalah mereka yang diundang oleh pengguna jasa. Kemudian kemampuan peserta lelang. Pada pelelangan umum, tidak semua peserta lelang diketahui kemampuannya. Untuk pelelangan terbatas, setiap peserta lelang diketahui dengan pasti akan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, penetapan pemenang lelang. Nah, untuk pelelangan umum ini relatif lebih sulit karena peserta yang cenderung lebih banyak. Dan pelelangan terbatas ini relatif lebih mudah karena telah diketahui kemampuan seluruh peserta lelang. Kekurangan dari pelelangan umum sendiri adalah tidak diketahui dengan pasti kemampuan setiap peserta lelang. Dan untuk pelelangan terbatas, ada kecenderungan terjadi praktik kecurangan dalam pelelangan, misalnya bid shopping. Nah, ini biasanya bid shopping ini dia pada kontraktornya dia menawarkan harga yang lebih murah gitu. Kemudian untuk kelebihan pelelangan umum adalah pengguna jasa lebih leluasa dalam memilih penyedia jasa dikarenakan jumlah yang cukup untuk menetapkan pemenang yang kompetitif. Kemudian untuk pelelangan terbatas, kelebihannya adalah kemampuan peserta telah diketahui pasti. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang sumber hukum pelelangan. Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang APBN. Kepres yang sudah disempurnakan yang mengatur pengadaan barang dan jasa adalah Kepres nomor 16 tahun 1994, dilanjutkan dengan Kepres nomor 6 tahun 99 dan Kepres nomor 18 tahun 2000, dan yang terbaru adalah Kepres nomor 80 tahun 2003. Jika dilihat dari isi daripada Kepres nomor 18 tahun 2000 telah menunjukkan sikap reformis yang sejak lama didambakan oleh para pelaku industri konstruksi. Salah satunya adalah masalah kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Istilah pemberi tugas ditiadakan yang mana diganti dengan sebutan pengguna jasa. Sedangkan konsultan atau kontraktor digunakan istilah penyedia jasa.
Dalam salah satu ketentuannya, baik pengguna atau penyedia jasa dapat terkena sanksi jika menyalahi ketentuan sehingga tidak ada lagi warga negara dengan istilah kelas 1, 2, dan 3. Kemudian saya akan menjelaskan tata cara pelelangan. Dimulai dari proses prakualifikasi. Pertama yang harus dilakukan adalah pengambilan dokumen prakualifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pemasukan dokumen, kemudian dilanjutkan lagi oleh evaluasi dokumen, kemudian penetapan hasil prakualifikasi, kemudian dilanjutkan pemberitahuan hasil prakualifikasi, dan yang terakhir adalah masa sanggah prakualifikasi, atau jika ada hal yang perlu diproteskan bisa dilakukan di masa sanggah prakualifikasi ini. Kemudian ada yang namanya pelelangan umum dengan prakualifikasi. Ini adalah urutan atau bisa disebut jalur untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi. Tentunya tahap yang pertama adalah prakualifikasi, kemudian undangan bagi yang lulus prakualifikasi tadi, dilanjut dengan pengambilan dokumen lelang, kemudian penjelasan dan BAPP, kemudian pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran, kemudian evaluasi hasil penawaran, penetapan pemenang lelang, pengumuman pemenang, masa sanggah, kemudian penunjukan pemenang, kemudian diakhiri dengan penandatanganan kontrak. Ini adalah alur jika suatu jasa konstruksi melakukan pelelangan untuk memenangkan tender. Kemudian ada juga pelelangan umum dengan cara pasca kualifikasi. Di sini urutannya adalah pertama itu pengumuman lelang, bahwa lelang ini akan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran ikut lelang bagi para instansi, kemudian pengambilan dokumen lelang, dan dilanjut penjelasan serta BAPP dari pihak penyelenggara, kemudian pemasukan penawaran dari instansi, pembukaan penawaran, kemudian evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi. Di sini ini adalah perbedaan dari yang sebelumnya tadi. Jika sebelumnya tadi pelelangan umum dengan pasca kualifikasi tadi tidak ada evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran, adanya hanya evaluasi penawaran dan diteruskan penetapan pemenang. Kemudian kalau di pasca kualifikasi dilanjutkan dengan penetapan pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi. Kemudian dilanjut dengan pengumuman pemenang, masa sanggah. Di sini seperti biasa diberikannya waktu untuk para hadirin atau para pengikut lelang untuk mengutarakan jika ada tambahan atau sanggahan ataupun kritik dan saran. Kemudian penunjukan pemenang lelang, dan yang terakhir tentunya penandatanganan kontrak untuk hasil memenangkan tender. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari pelelangan terbatas. Ini dimulai dari konfirmasi peserta terpilih ke pihak penyelenggara, kemudian pengumuman pelelangan, dimulainya lelang, ada tahap prakualifikasi, dilanjut undangan bagi yang lulus prakualifikasi. Jadi prakualifikasinya di sini ada kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan di awal tadi. Itu untuk patokan siapa-siapa instansi yang memenuhi syarat prakualifikasi itu tadi baru boleh mengikuti pelelangan ini. Kemudian tetap sama penjelasan dan BAPP, kemudian masuk penawaran, pembukaan penawaran, kemudian dievaluasi penawarannya, kemudian pengumuman pemenang hasil
penawaran, kemudian masuk masa tangga, kemudian penunjukan pemenang akhir final untuk pemenang lelang, kemudian penandatanganan kontrak. Kemudian ada alur pelelangan langsung. Di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Pertama-tama pengumuman pemilihan langsung dimulai, kemudian ada prakualifikasi, kemudian undangan ambil dokumen. Jadi di sini setelah prakualifikasi langsung mengambil undangan ambil dokumen. Kemudian dilanjut penjelasan dan BAPP oleh pihak terkait, pemasukan penawaran dari para instansi, kemudian dibukanya penawaran, kemudian evaluasi hasil penawaran, ada yang sah atau tidak, kemudian pengumuman hasil pemenang, kemudian di sini masa sanggah. Ini adalah masa yang seperti yang saya jelaskan, di mana para peserta boleh mengutarakan ketidaksetujuan jika memang ada syarat-syarat yang tidak pas untuk pemenang yang terpilih, dan itu keputusan bisa berubah jika memang buktinya kuat. Kemudian dilanjut untuk penunjukan pemenangan final, kemudian diselesaikan dengan penandatanganan kontrak. Di dalam pelelangan ini juga ada tahap penunjukan langsung. Di sini jadi pihak terkait, pihak penyelenggara itu langsung memberikan undangan kepada peserta terpilih, kemudian pengambilan dokumen prakualifikasi dan penunjukan langsung. Jadi istilahnya setelah ambil dokumen prakualifikasi ini diisi, kemudian langsung ditunjuk siapa saja yang akan mengambil proyek ini, kemudian pemasukan dokumen prakualifikasi dan penjelasan serta BAPP oleh pihak penyelenggara, kemudian pemasukan penawaran dari pihak yang terpilih, bentukan penawaran, hasilnya, terus dievaluasi juga penawarannya, kemudian ditetapkan pemenang finalnya langsung dan langsung menandatangani kontrak. Karena ini penunjukan langsung jadi lebih singkat dan tentunya lebih simpel. Cukup sampai di sini presentasi lanjutan dari saya. Di materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu tentang tata cara pelelangan. Nah, jadi misalnya ada suatu penyedia barang atau jasa atau maupun perusahaan ingin mengikuti suatu lelang. Nah, maka ini tata tersebut ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk subtopik pembahasannya yaitu yang pertama ada syarat peserta lelang, yang kedua ada pengumuman dan pendaftaran peserta, yang ketiga ada prakualifikasi, yang keempat ada penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan, dan pengambilan dokumen lelang. Yang kelima ada penjelasan lelang atau unbridging, yang keenam ada penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran, yang ketujuh ada evaluasi penawaran, yang kedelapan ada pembuatan berita acara hasil pelelangan, yang kesembilan ada penetapan pemenang lelang, dan yang terakhir pengumuman pemenang lelang. Nah, masuk untuk materi pertama, yaitu syarat peserta lelang. Nah, bagi penyedia barang atau jasa yang dapat mengikut pelelangan adalah mereka yang telah memenuhi kualifikasi, klasifikasi, dan memiliki kemampuan sumber daya sesuai dokumen prakualifikasi. Nah, nantinya panitia akan menyiapkan dokumen pengadaan untuk keperluan pengadaan barang atau jasa. Nah, kemudian panitia juga akan menyiapkan dokumen prakualifikasi untuk calon penyedia barang atau jasa berupa formulir isian yang nantinya akan diisi oleh perusahaan yang ingin mengikuti lelang. Nah, biaya penyiapan dokumen tersebut nanti akan dialokasikan dalam dokumen anggaran yang bersangkutan. Nah, untuk dokumen pengadaan sendiri itu memuat beberapa item. Yang pertama ada undangan pengadaan barang atau jasa, yang kedua ada pedoman prakualifikasi, yang ketiga ada instruksi kepada penawar, yang keempat ada syarat-syarat umum kontrak, yang kelima ada syarat-syarat khusus kontrak, yang keenam ada daftar kuantitas dan harga, yang ketujuh ada spesifikasi teknis dan gambar-gambar, yang
8 ada bentuk surat penawaran, yang ke-9 ada bentuk kontrak, yang ke-10 ada bentuk surat jaminan penawaran, yang ke-11 ada bentuk surat jaminan pelaksanaan, yang terakhir ada bentuk surat jaminan uang muka. Nah, untuk perusahaan sendiri maupun penyedia barang atau jasa itu harus menyampaikan beberapa item ini dalam surat pendaftaran untuk mengikuti pelelangan. Yang pertama ada sertifikat penyedia barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan bukti pembayaran wajib pajak pada tahun terakhir. Yang ketiga ada daftar susunan pemilik modal, susunan pengurus, dan akta pendirian beserta perubahannya. Nah, di sini nanti akan dilampirkan CV-CV dari personil tetap atau karyawan tetap yang ada di perusahaan tersebut. Nah, nanti CV tersebut misalnya mereka itu sudah mengikuti atau bagaimana kinerja selama ini di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Nah, untuk secara hukum, penyedia barang atau jasa mempunyai kapasitas melakukan ikatan kontrak pengadaan barang atau jasa dengan syarat tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak valid atau bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan, dan direksi yang berwenang untuk menandatangani kontrak tidak sedang menjalani hukuman pidana. Nah, jadi kalau semisal ini tidak dilengkapi atau misalnya tidak sesuai persyaratan tersebut, maka perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang yang diadakan. Kemudian untuk yang materi kedua ada pengumuman dan pendaftaran peserta. Nah, agar pengumuman adanya lelang secara luas dapat mencapai sasaran secara efisien dan tepat sesuai jangkauan masyarakat, maka diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi di sini dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan jangkauan wilayah dari perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya dalam negeri ya. Nah, ini ada usaha kecil dan koperasi kecil. Untuk pengumumannya bisa melalui media cetak atau surat kabar di wilayah kabupaten atau kota setempat, bisa juga melalui siaran radio daerah atau swasta, memasang pengumuman di papan pengumuman resmi di ibu kota, kabupaten, atau kota. Nah, serta disampaikan kepada lembaga atau asosiasi perusahaan atau profesi yang terkait setempat sesuai jenis pekerjaan yang akan dilelangkan. Nah, jadi untuk perbedaan dari usaha kecil dan koperasi kecil, kemudian ada perusahaan dan atau koperasi menengah, dan yang terakhir ada perusahaan atau koperasi besar ini cuma perbedaannya yaitu jangkauan wilayah untuk pengumuman dari lelang tersebut. Nah, misalnya untuk usaha kecil dan koperasi kecil di sini wilayahnya itu mencakup kabupaten atau kota. Kemudian untuk koperasi menengah dia sudah masuk untuk seluruh provinsi yang terkait. Untuk yang koperasi besar di sini bisa mencakup seluruh Indonesia. Kemudian calon peserta lelang yang berminat ikut dalam pelelangan harus mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti prakualifikasi. Nah, untuk isi pengumuman lelang itu sendiri itu memuat ada nama dan alamat pengguna barang atau jasa yang mengadakan pelelangan, kemudian ada uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli, ada syarat-syarat peserta lelang, kemudian ada tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta. Nah, kemudian yang ketiga ada prakualifikasi. Nah, untuk calon peserta yang berminat mengikuti pelelangan wajib mengambil dokumen prakualifikasi dan mengikuti prakualifikasi yang diadakan oleh panitia. Pelaksanaan prakualifikasi calon peserta lelang itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama ada panitia meneliti dan menilai data kualifikasi calon peserta lelang dengan menggunakan ketentuan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk sertifikasi penyedia barang atau jasa yang dikeluarkan asosiasi perusahaan atau profesi digunakan sebagai salah satu acuan untuk memudahkan panitia melakukan prakualifikasi. Nah, ini nanti bisa dilihat misalnya dari perusahaan tersebut yaitu termasuk daftar hitam atau tidak. Nanti bisa dilampirkan dengan surat pernyataan dari perusahaan yang ingin mengikuti pelelangan tersebut. Kemudian ada panitia melakukan penelitian dan penilaian yang meliputi yang pertama ada kemampuan dari segi administrasi dan finansial dari perusahaan yang mendaftar, kemudian kemampuan dari segi peralatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, kemampuan sumber daya manusianya itu seperti apa, nanti dilihat dari CV-nya, kemudian ada pengalaman dan prestasi kerja dari perusahaan yang terkait.
Nah, bagi calon peserta lelang yang dinyatakan lolos dalam tahap prakualifikasi, dicatat untuk diundang mengikuti pelelangan. Nah, materi keempat yaitu penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan, dan pengambilan dokumen lelang. Nah, prosesnya yang pertama, daftar calon peserta lelang harus disahkan oleh pengguna barang atau jasa. Kemudian, bila calon peserta lelang kurang dari 3, maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan penyusunan daftar calon peserta lelang harus diulang. Jadi misalnya kalau calon peserta lelangnya itu masih kurang dari 3 sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan untuk mengirim dokumen pendaftaran, maka nanti harus diumumkan lagi lelangnya, kemudian nanti diambil calon peserta yang baru. Kemudian yang ketiga, semua calon peserta lelang yang tercatat di dalam daftar calon peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang. Nah, yang keempat, calon peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen lelang dari panitia. Nah, untuk peserta lelang atau penjamin penawaran yang tidak diperbolehkan ikut dalam pelelangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pegawai negeri. Nah, yang kedua, di sini ada pegawai badan usaha milik negara atau daerah dan pegawai bank milik pemerintah atau swasta. Kemudian, perusahaan mereka yang dinyatakan valid atau udah dinyatakan bangkrut termasuk dalam daftar hitam. Dan yang terakhir, mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya atau conflict of interest. Jadi di sini tuh maksudnya misalnya ada prinsipal atau suatu atasan. Itu maksud dari conflict of interest ya. Nah, jadi dari suatu atasan itu memberikan tanggung jawab kepada bawahannya atau agen. Nah, namun agen tersebut memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda atau bertentangan dengan yang dimiliki oleh atasannya, sehingga menyebabkan karyawan yang bertindak di luar kepentingan dan tujuan suatu perusahaan. Jadi untuk contohnya itu misalnya diadakan suatu pelelangan, paket pelelangan tentang gedung. Nah, otomatis itu tentang bangunan kan. Nah, jadi untuk perusahaan yang ingin mendaftarkan perusahaan tersebut ingin ikut mengikuti lelang tersebut, dia itu harus memiliki paling kurang 1 tenaga tetap atau personil tetap yang bersertifikat terampil. Nah, karena tadi kembali lagi paket lelang yang tadi itu tentang gedung, otomatis perusahaan tersebut harus memiliki 1 karyawan atau personil tetap yang memiliki SKT pelaksana atau pengawas gedung. Jadi dia itu harus tersertifikat terampil yang sesuai dengan klasifikasi yang dipersyaratkan. Nah, untuk bukti kepemilikan tenaganya nanti akan dilampirkan di dalam dokumen penawaran. Kemudian yang kelima ada penjelasan lelang atau unwaging. Nah, untuk penjelasan lelang dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh para penyedia jasa atau barang yang terdaftar dalam calon peserta lelang. Nah, dalam acara penjelasan lelang harus dijelaskan kepada calon peserta lelang mengenai beberapa poin ini. Yang pertama ada metode pengadaan atau penyelenggaraan pelelangan. Kemudian yang kedua ada cara penyampaian penawaran. Di sini untuk cara penyampaian dokumen penawarannya nanti, atau misalnya dia itu ada 1 sampul atau 2 sampul atau 2 tahap. Kemudian yang ketiga ada dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran. Yang keempat ada undangan acara pembukaan dokumen penawaran. Yang kelima ada metode evaluasi. Yang keenam ada hal-hal yang menggugurkan penawaran. Yang ketujuh ada sistem kontrak yang akan digunakan. Yang kedelapan ada ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Nah, nanti di sini ada evaluasi kembali. Nah, kemudian ada ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil dan koperasi kecil. Dan yang terakhir, besaran, masa berlaku, dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. Nah, apabila di dalam berita acara penjelasan terdapat hal-hal atau ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia harus menuangkannya ke dalam adendum dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah ditandatangani oleh panitia pengadaan. Nah, untuk kontrak yang jangka waktu pelaksananya lebih dari 12 bulan, maka di dalam dokumen lelang dapat dicantumkan tentang berlakunya ketentuan penyesuaian harga atau price adjustment, dan sekaligus dijelaskan penerapan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan.
Nah, selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. Nah, untuk sistem penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi atau unwidging, yaitu apakah dengan sistem 1 sampul, 2 sampul, atau tidak 2 tahap. Nah, pada akhirnya penyampaian dokumen penawaran, panitia dapat membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan di hadapan para peserta bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya. Jadi, untuk pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu yang pertama, panitia meminta sekurang-kurangnya 2 wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Nah, bila mana dari wakil dari peserta pelelangan itu tidak dapat hadir, maka panitia berhak untuk menunda pembukaan kotak atau tempat pemasukan penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan, sekurang-kurangnya 2 jam. Dan setelah waktu yang telah ditentukan itu tenggat, wakil peserta lelang dan itu tetap tidak dapat hadir, maka acara pembukaan kotak atau tempat dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan 2 orang saksi di luar panitia yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia. Nah, kemudian yang kedua, panitia meneliti kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk. Dan bila penawaran yang masuk itu kurang dari 3, maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang. Kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang peserta lelang yang baru. Kemudian di sini untuk pembukaannya, panitia memeriksa, menunjukkan, dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri atas. Nah, di sini kan ada sistem 1 sampul, 2 sampul, dan 2 tahap. Saya ngambil materinya dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 40. Di sini ada tentang pengertian dari metode 1 sampul, 2 sampul, maupun 2 tahap. Nah, untuk sistem 1 sampul itu digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Jadi di sini maksudnya bisa jadi untuk sistem 1 sampul ini untuk pekerjaan konstruksi yang sederhana. Untuk kelengkapan dokumennya sendiri itu ada surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran. Kemudian ada jaminan penawaran asli dan daftar kuantitas dan harga. Ini khusus untuk kontrak harga satuan. Jadi untuk pembukaannya oleh panitia untuk sistem 1 sampul ini memuat data-data administratif dan data teknis serta data harga dan dokumen kualifikasi. Itu untuk sistem 1 sampul. Kemudian untuk sistem 2 sampul itu untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Jadi di sini untuk fokusnya yaitu untuk data-data teknisnya terlebih dahulu. Jadi masih belum terpengaruh oleh harga. Nah, untuk kelengkapan dokumen penawarannya sendiri, itu terdiri dari surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran, tetapi tidak tercantum harga penawaran. Dan yang kedua, jaminan penawaran asli. Yang dimana untuk pembukaannya oleh panitia untuk sistem 2 sampul ini, nanti untuk sampul yang pertama yang berisi data administratif dan data teknis akan dibuka dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul 1. Nah, untuk sampul 2-nya itu berisi data harga yang tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan akan diparaf oleh panitia dan wakil peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia. Itu untuk pembukaan sistem 2 sampul. Nah, kemudian untuk sistem 2 tahap ini sendiri untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya yang karakteristiknya itu lebih kompleks. Jadi itu memuat spesifikasi teknis yang belum bisa ditentukan dengan pasti. Jadi speknya itu masih bisa berubah-ubah.
Kemudian mempunyai alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda. Jadi di sini mungkin teknologinya menggunakan teknologi yang lebih mahir dan membutuhkan penyetaraan teknis. Jadi maksudnya apa? Untuk sistem 2 tahap ini, karakteristiknya itu lebih kompleks. Jadi untuk pekerjaannya itu lebih rumit. Dia itu memiliki resiko yang lebih tinggi dan membutuhkan peralatan khusus dengan tenaga yang ahli. Itu untuk sistem 2 tahap. Untuk dokumen penawarannya, untuk kelengkapan dokumennya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran, dan yang kedua, dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Nah, untuk pembukaan sistem 2 tahap ini juga berbeda dengan sistem 2 sampul maupun 1 sampul. Jadi untuk sistem 2 tahap ini, yang pertama atau tahap pertama maupun sampul 1 itu berisi data administratif dan data teknis. Nanti akan dibuka dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul 1. Nah, nantinya data-data administratif maupun data teknis itu akan dievaluasi kembali. Nah, kalau sudah lulus evaluasi tersebut, maka akan dilanjutkan ke tahap 2. Tahap 2 itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh panitia tentang daftar data harga yang sudah lolos persyaratan teknis maupun administratif. Nah, itu untuk sistem 2 tahap. Nah, kemudian penawaran dinyatakan gugur apabila pada saat pembukaan salah satu dari persyaratan administrasi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu ada surat penawaran. Nah, surat penawaran akan dinyatakan gugur bila tidak ditandatangani oleh pemimpin atau direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin atau direktur utama. Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran atau mencantumkan kurun waktu dari yang diminta dalam dokumen penglelangan. Kemudian yang kedua ada jaminan penawaran. Jaminan penawaran ini akan dinyatakan gugur bila tidak dikeluarkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang memiliki program asuransi kerugian atau surety bond. Kemudian besar jaminannya kurang dari nominal yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, dan masa berlakunya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, untuk yang ketiga, daftar kuantitas dan harga. Ini tidak terdapat daftar kuantitas dan harga atau khusus untuk kontrak harga satuan. Jadi setelah dibacakan dengan jelas berita acara yang dibuat oleh panitia, nanti akan ditandatangani oleh panitia yang hadir dan 2 wakil lelang yang sah. Dan jika penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dalam berita acara pembukaan penawaran atau BAPP. Nah, kemudian untuk materi yang ketujuh yaitu evaluasi penawaran. Nah, jadi, evaluasi penawaran itu meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang berdasarkan kriteria, metode, dan cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Nah, yang pertama, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang itu sudah lengkap atau sudah dipenuhi dan isi setiap dokumen itu sudah benar, serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Kemudian dokumen penawaran tersebut juga masuk atau menunjukkan adanya persaingan yang sehat. Kemudian ada juga surat jaminan penawaran. Itu harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut. Di sini yang pertama diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang memiliki program asuransi kerugian atau surety bond. Kemudian masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Nama peserta lelang harus sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nominal yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Besar jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf. Nama pengguna barang atau jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang atau jasa yang mengadakan pelelangan.
paket pekerjaan yang dijamin harus sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. Untuk isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam surat jaminan penawaran, perlu klarifikasi dengan pihak terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran. Nah, untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila metode pelaksanaan pekerjaan ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dan dalam dokumen lelang. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen lelang. Untuk personal inti yang akan ditetapkan sesuai dengan dokumen lelang dan posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi yang telah diajukan. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang. Kemudian memenuhi syarat-syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Untuk hasil evaluasi teknis akan dituangkan dalam berita acara. Nah, ini untuk harga. Jadi unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal pokok atau penting, yaitu meliputi yang pertama total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan bagian atau unsur-unsurnya, dan bila mana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai yang dalam huruf. Kemudian panitia pelelangan melakukan koreksi aritmatik terhadap kesalahan penjumlahan dan pengalian harga volume dengan harga satuan pekerjaan. Dan jenis serta volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran akan disesuaikan dengan dokumen lelang. Nah, dari hasil koreksi aritmatik ini dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah terhadap urutan penawaran yang semula. Dan juga memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-8, pembuatan berita acara hasil pelelangan. Nah, jadi panitia membuat kesimpulan dari hasil evaluasi harga dan dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan atau BAHP. Nah, BAHP ini akan memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran yang terendah. Jadi di sini sudah sesuai dengan persyaratan. Nah, BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota panitia. Nah, untuk BAHP sendiri itu harus memuat nama semua peserta lelang dan harga penawaran atau harga penawaran yang terkoreksi. Kemudian keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan pelelangan. Metode evaluasi yang digunakan, tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi, unsur-unsur yang dievaluasi, rumus yang digunakan, kemudian penetapan urutan dari 3 calon pemenang lelang. Nah, apabila penawaran yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus dilakukan pelelangan ulang. Nah, yang ke-9, ada penetapan pemenang lelang. Nah, untuk panitia menetapkan calon pemenang lelang yang memasukkan penawaran yang menguntungkan bagi negara. Dalam arti, yang pertama, penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggungjawabkan, perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan, telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri, penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat. Nah, untuk usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat nama dan alamat penyedia barang atau jasa, harga penawaran setelah dikoreksi, ini kalau bila ada, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, kemudian pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan dari panitia.
Nah, pejabat yang berwenang itu akan segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan surat penetapan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ. Jadi, sebelum surat penetapan penyedia barang atau jasa ini keluar, itu setelah kegiatan pengumuman pemenang lelang itu diumumkan, ada yang namanya sanggahan peserta lelang. Jadi, sanggahan peserta lelang ini diberikan kepada peserta lelang yang merasa keberatan atas penetapan pemenang lelang dan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Jadi kalau semisal tidak ada sanggahan dari peserta lelang maupun sanggahan yang diterima oleh pejabat yang berwenang itu dalam masa sanggah ternyata tidak benar atau sanggahan yang diterima melewati waktu masa sanggah, maka pengguna barang atau jasa mengeluarkan surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan. Kemudian ada data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang, yaitu yang pertama, dokumen lelang beserta adendum bila ada, berita acara pembukaan penawaran BAPP, berita acara hasil pelelangan BAHP, ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan, dokumen penawaran dari calon pemenang lelang, dan cadangan calon pemenang lelang yang telah diparaf oleh panitia dan 2 wakil peserta lelang. Nah, untuk materi terakhir, yaitu 10, pengumuman pemenang lelang. Nah, pemenang lelang akan diumumkan dan diberitahukan kepada panitia, kepada para peserta selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenang. Nah, ini untuk materi yang terakhir tentang tata cara pelelangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alifudin. Untuk waktu dan share screen-nya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen dan jaminan dalam proyek konstruksi. Dokumen dan jaminan dalam proyek konstruksi, dari setiap tahap pelelangan dibutuhkan dokumen tertentu sebagai dasar untuk proses selanjutnya serta berbagai jenis jaminan yang diperlukan sebagai syarat pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan. Nah, manfaat jenis dokumen dan berbagai jenis jaminan dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut. Nah, tahap kegiatan. Dari tahap kegiatan kita bisa melihat prakualifikasi, terus waktu penyesuaian, pengumuman lelang, pendaftaran lelang, pengambilan dokumen, undangan lelang, rapat penjelasan pekerjaan, peninjauan lokasi, penyusunan anggaran, pemasukan penawaran, evaluasi dan negosiasi, keputusan pemenang, lalu pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan. Nah, dokumen desain merupakan hasil sebuah perencanaan yang telah diselesaikan oleh konsultan perencana secara lengkap yang nantinya akan berfungsi sebagai dokumen lelang. Isi dokumen antara lain memuat gambar rencana, anggaran biaya, BUG, persyaratan pelelangan. Dokumen lelang berupa gambar rencana dari bangunan secara lengkap, spesifikasi, dan bill of quantity atau BUQ yang digunakan oleh calon peserta lelang sebagai dasar perhitungan harga penawaran. Dokumen ini diberikan kepada calon peserta lelang beberapa hari sebelum dengan cara mengganti biaya pengadaan. Selanjutnya dokumen kontrak dalam proyek konstruksi terdiri dari gambar kontrak, spesifikasi, syarat-syarat umum kontrak, risalah penjelasan pekerjaan, penawaran, dan perjanjian pemborongan. Masing-masing elemen tersebut akan dipaparkan berikut ini.
Gambar kontrak. Gambar kontrak atau gambar rencana adalah gambar dari pekerjaan yang akan dilaksanakan secara lengkap, dapat diberikan informasi sedetail mungkin sehingga tidak terjadi keraguan dalam pelaksanaannya. Gambar rencana ini biasanya terdiri dari gambar situasi, gambar dana, gambar tampak, gambar potongan melintang, gambar potongan memanjang, gambar detail, gambar konstruksi, dilengkapi dengan hitungan konstruksi dan gambar tambahan. Spesifikasi adalah uraian terperinci dari suatu pekerjaan yang memuat secara jelas keinginan dari owner terhadap bangunan yang akan dilaksanakan. Spesifikasi ini memuat antara lain uraian bagian pekerjaan, persyaratan dalam bangunan yang akan digunakan, ukuran detail dari suatu bangunan, cara pengujian, peraturan normalisasi yang digunakan. Spesifikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu spesifikasi terbuka, misal performance specification, descriptive specification, brand name specification, dan spesifikasi tertutup, misalnya single product specification, multi product specification, reference specification. Selanjutnya syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum kontrak memuat antara lain hubungan kerja antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, misal pengguna jasa dan penyedia jasa, tentang hak, tugas, tanggung jawab, wewenang, kewajiban. Selanjutnya risalah penjelasan pekerjaan. Risalah penjelasan pekerjaan atau sering disebut berita acara penjelasan pekerjaan atau disingkat dengan BAPP adalah notulen dari rapat penjelasan pekerjaan yang diadakan oleh panitia lelang dan dihadiri oleh peserta lelang dengan tujuan menjelaskan hal-hal yang kurang jelas menurut kontraktor atau menyamakan interpretasi dari gambar rencana dan spesifikasi. Hal ini dilakukan agar dalam mengajukan penawaran harga, kontraktor mempunyai informasi yang benar tentang keinginan pemilik proyek atau owner yang sesungguhnya sehingga diperoleh harga penawaran yang wajar. Risalah penjelasan pekerjaan berisi catatan lengkap tentang keputusan yang dihasilkan dari rapat dan ditandatangani oleh wakil dari panitia lelang serta wakil dari calon peserta lelang sebagai tanda persetujuan atas hasil keputusan. Risalah penjelasan pekerjaan ini nantinya menjadi bagian dari dokumen kontrak yang tidak dapat dipisahkan dari gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat. Selanjutnya penawaran. Penawaran memuat harga pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik proyek dan bersifat mengikat atas dasar dokumen kontrak lainnya seperti gambar rencana, spesifikasi, syarat umum kontrak, dan risalah penjelasan pekerjaan. Surat penawaran harus dilengkapi dengan daftar harga satuan bahan dan upah, daftar analisa harga satuan, daftar rinci anggaran biaya, dan daftar rekapitulasi. Selanjutnya perjanjian pemborong. Perjanjian pemborongan adalah persetujuan antara pihak yang satu, si pemborong, mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, pihak yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan. Nah, jaminan dalam proyek konstruksi menurut pasal 1820 dan 1316 KUH Perdata, definisi jaminan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perhutangan ataupun mengganti kerugian di si berhutang manakala si berhutang melakukan
beban prestasi. Yang dimaksud dengan prestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya atau kesengajaan atau kelalaian. Nah, tujuan dan isi dari jaminan ialah memberikan jaminan untuk memenuhi perhutangan ataupun penggantian kerugian di dalam perjanjian pokok perjanjian antar si penghutang dengan pihak lain. Selanjutnya, macam-macam jenis jaminan dalam proyek konstruksi. Yang pertama, jaminan penawaran atau bid bond. Jaminan penawaran adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggungan yang bertujuan melindungi pemilik proyek pada saat pelelangan dilaksanakan, dengan tujuan agar kontraktor yang mengikuti lelang terikat pada penawarannya, dan jika menang maka kontraktor tersebut terikat melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan. Jaminan tawaran ini dapat diperoleh dari bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Besar jaminan penawaran sesuai Kepres nomor 18 tahun 2000 adalah 1% sampai dengan 3% dari harga perkiraan sendiri (HPS). Jika kontraktor mengundurkan diri setelah memasukkan penawarannya atau jika pemenang lelang mengundurkan diri, maka pihak penjamin akan mengganti kerugian yang dialami pemilik proyek sebesar nilai jaminan. Kedua, jaminan uang muka. Jaminan uang muka adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan menggunakan uang muka yang diterima dari proyek untuk pembiayaan proyek. Jaminan ini akan ada apabila dalam perjanjian kontrak ditetapkan adanya uang muka dan kontraktor berminat akan mengambil uang muka. Konsekuensi pengambilan uang muka adalah kontraktor wajib mengembalikan dengan teknis pengembalian diatur bersama, misalnya dipotongkan dalam setiap termin yang diterima oleh kontraktor. Besarnya uang muka dari pemilik proyek menurut Kepres nomor 18 tahun 2000 adalah 30% dari nilai kontrak bagi kontraktor golongan ekonomi lemah dan 20% bagi kontraktor bukan golongan ekonomi lemah. Pengadaan jaminan uang muka dapat dikeluarkan oleh bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Nilai jaminan ini sekurang-kurangnya sama dengan sebesar uang muka. Jika uang muka yang diberikan pemilik proyek untuk keperluan proyek pengembaliannya belum dilunasi kontraktor pada saat pekerjaan mencapai 100%, maka suatu surat jaminan uang muka akan dikeluarkan menjadi milik pemilik proyek. Yang ketiga ialah jaminan pelaksana. Jaminan pelaksanaan adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek agar kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, yaitu sesuai waktu, biaya, dan mutu. Nah, jaminan ini diwajibkan kepada kontraktor yang memenangkan lelang dan tidak mengundurkan diri. Pada saat kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka jaminan penawaran dikembalikan kepada kontraktor yang bersangkutan. Jika kontraktor melakukan prestasi, maka surat perjanjian pelaksanaan menjadi milik pemilik proyek. Yang keempat, jaminan pembayaran atau payment bond. Jaminan pembayaran adalah suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian kontraktor membayar pihak ketiga, misalnya buruh dan material. Yang kelima, jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan adalah suatu perjanjian
penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan melaksanakan perbaikan bangunan jika terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan adalah durasi dari penyerahan pertama sampai penyerahan kedua. Nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan jangka waktu masa pemeliharaan tergantung dalam kontrak, umumnya berkisar antara 3 sampai 6 bulan terhitung sejak penyerahan pertama. Yang keenam adalah retensi. Retensi adalah suatu jaminan yang bertujuan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan. Saat persentase mencapai 100%, maka kontraktor akan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pemilik proyek yang disebut penyerahan pertama. Nilai yang dibayarkan dari pemilik proyek kepada kontraktor tidak 100% dari nilai kontrak, melainkan baru dibayar sebesar 95% dari nilai kontrak. Sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan adalah 5%. Nilai ini digunakan sebagai jaminan dengan tujuan jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan, maka kontraktor harus memperbaiki. Namun jika kontraktor tidak memperbaiki, maka 5% yang ditahan pemilik proyek tidak akan dikembalikan kepada kontraktor, melainkan digunakan untuk membayar ongkos perbaikan bangunan yang rusak. Sebaliknya, bila kontraktor memperbaiki, maka jaminan tersebut dikembalikan kepada kontraktor. Tata cara dan syarat lelang online. Berikut adalah langkah-langkah untuk cara registrasi pelelangan online, yaitu tata cara lelang internet atau online. Pertama, peserta lelang harus registrasi ke website www.lelang.djkn.kemenko.go.id. Adapun tata cara registrasi atau login bisa mengikuti step by step berikut, yaitu tampilan halaman pertama di saat kita akses website lelang adalah seperti yang terlihat di atas. Selanjutnya, klik login atau registrasi di pojok kiri atas. Bagi yang sudah pernah mendaftar, langsung saja sign in. Akan tetapi bagi yang belum memiliki akun, bisa pilih daftar. Di atas adalah tampilan jika kita sudah memiliki akun, langsung klik sign in dan memasukkan alamat email dan password, lalu klik sign in. Berikutnya yaitu tampilan bila di awal tadi kita belum memiliki akun dan memilih daftar. Masukkan nama lengkap, alamat email atau wajib valid email karena akan digunakan untuk konfirmasi pengaktifan akun, nomor handphone dan password. Lalu klik daftar. Setelah itu buka email, kotak masuk, klik konfirmasi pendaftaran lelang agar akun bisa digunakan atau aktif. Setelah konfirmasi email, klik kembali seperti langkah di awal. Pilih sign in dan masukkan email dan password yang tadi telah dibuat. Setelah itu, lengkapi profil Anda, mulai dari nomor rekening, KTP, dan NPWP seperti terlihat di atas. Setelah proses upload KTP dan NPWP selesai, Anda bisa memiliki untuk mencari daftar lelang. Setelah konfirmasi email, klik kembali seperti langkah di awal. Pilih sign in dan masukkan email dan password yang tadi telah dibuat. Setelah itu, lengkapi profil Anda, mulai dari nomor rekening, KTP, dan NPWP seperti terlihat di atas. Setelah proses upload KTP dan NPWP selesai, Anda bisa memulai untuk mencari daftar lelang. Adapun prosedur lelang online secara detailnya sebagai berikut. Yang pertama, tata cara umum. Lalu yang kedua, uang jaminan penawaran lelang. Dan yang ketiga, pelunasan. Dan yang keempat, layanan informasi. Poin-poin dari tata cara umum yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, peserta lelang harus sign in
atau bagi yang sudah pernah mendaftar atau sign up dan bagi yang belum pernah mendaftar. Yang kedua, peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat email masing-masing. Lalu yang ketiga, setelah aktif, peserta lelang memilih objek lelang pada katalog yang tersedia. Dan yang keempat yaitu setelah memastikan objek lelang yang dipilihnya, peserta lelang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengunggah nomor identitas atau KTP dan NPWP, mendaftarkan nomor rekening bank atas nama peserta lelang. Dan yang kelima yaitu peserta lelang akan memperoleh nomor virtual akun atau VA. Dan selanjutnya yang keenam yaitu setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan KPKNL sesuai ketentuan. Yang ketujuh, penawaran diajukan dengan cara menekan tombol tawar atau bid dalam menu status lelang. Dan yang ke-8 yaitu penawaran dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran lelang ditutup atau closing time. Ke-9, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang direkapitulasi oleh aplikasi. Dan yang ke-10 yaitu seluruh peserta lelang juga akan mendapatkan informasi melalui alamat email masing-masing mengenai hak dan kewajibannya. Setelah proses yang dilakukan peserta lelang dan yang ke-11 yaitu setiap proses yang dilakukan peserta lelang dan memerlukan tindak lanjut atau respon dari petugas KPKNL dari aplikasi. Yang kedua yaitu poin-poin yang kedua yaitu untuk uang jaminan penawaran lelang. Poin pertama yaitu peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan. Lalu setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya atau 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Berikutnya yang kedua yaitu penyetoran uang jaminan lelang ditunjukkan dengan nomor VA masing-masing peserta lelang. Yang ketiga, penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui berbagai jalur. Yang keempat yaitu setiap penyetoran dan pengembalian uang jaminan dari ke peserta lelang dari bank yang sama dengan bank mitra KPKNL penyelenggara lelang tidak dikenai biaya apapun. Yang ketiga yaitu pelunasan. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang tersebut ditujukan ke nomor VA peserta lelang. Yang keempat, layanan informasi. Poin di dalamnya yaitu bagi peminat dapat menghubungi KPKNL terkait atau call center di JKN di nomor 0215009991. Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melelang melalui internet pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Yang pertama yaitu peserta lelang itu menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi lelang melalui internet dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu peserta lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga yaitu waktu yang digunakan adalah waktu server. Dan selanjutnya yang keempat yaitu peserta lelang dianggap melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kelima, peserta lelang bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang dilakukan. Dan yang keenam, peserta lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing-masing. Dan yang ketujuh yaitu jangka waktu peserta lelang melakukan penawaran. Selanjutnya yang 8, lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan atas permintaan penjual. Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual. Dan yang 10 yaitu dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual. Yang 11 yaitu penawaran atau pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar atau dibeli olehnya. Selanjutnya yang 12, pengesahan pembeli. Dan poin ke-13, biaya lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah.
Yang ke-14 yaitu pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai atau cek atau giro paling lambat 5 hari setelah hari saya ulang lagi. 14 pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai atau cek giro paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Yang ke-15, pembayaran dengan cek atau giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. Yang ke-16 yaitu peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang. Yang ke-17, pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan atau prestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahan sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang. Pembeli tidak yang ke-18 yaitu pembeli tidak diperkenankan mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Selanjutnya poin 19 yaitu barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggung jawab pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. Yang ke-20 yaitu pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kwitansi pelunasan pembayaran lelang. Berikutnya poin ke-21 yaitu kutipan risalah lelang diambil oleh pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang. Berikutnya 22 yaitu bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan maka menjadi tanggungan peserta lelang. Poin ke-23 yaitu dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan lelang melalui internet. Selanjutnya ke-24 yaitu penyelenggara lelang melalui internet memberitahukan adanya gangguan teknis. Dan lanjut ke-25 yaitu dalam hal tersebut pembatalan lelang akibat adanya gangguan teknis atau kondisi terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran menggunakan aplikasi lelang melalui internet. Halnya yaitu 26 peserta lelang tidak akan menuntut pejabat lelang, unit pengelola TIK dan penyelenggara lelang melalui internet. Lanjut ke 27 yaitu waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang dapat berbeda dengan waktu server pada penyelenggara lelang melalui internet sebagai akibat dari ketidakandalan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh peserta lelang. Selanjutnya 28 yaitu data penawaran meningkat dan sah. Poin ke-29 yaitu pejabat lelang, unit pengelola TIK dan penyelenggara lelang melalui internet dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang tertimbul. Yang ke-30 yaitu peserta lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum. Selanjutnya yaitu poin ke-31 semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi lalu lelang melalui internet. Yang ke-32 yaitu peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli barang tidak bergerak harus menandatangani minuta risalah lelang paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Untuk segala poin ketiga yaitu untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memiliki tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang. Yang ketiga nomor 34 yaitu khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka penawaran atau pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.